seorang astronot sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Astronot tersebut telah menghabiskan beberapa bulan di stasiun, bekerja keras bersama timnya dalam berbagai eksperimen ilmiah. Di dalam stasiun luar angkasa ini, para astronot bergerak dengan kecepatan luar biasa, sekitar 28.000 km per jam. Dengan kecepatan ini, mereka dapat mengelilingi bumi setiap 90 menit sekali. Selama menjalani kehidupan di stasiun luar angkasa, para astronot melakukan eksperimen dan penelitian ilmiah selagi tetap menjalani kehidupan layaknya sebagai manusia biasa di dalam stasiun ini. Meskipun bagi mereka waktu terasa berjalan seperti biasa, para astronot ini tahu bahwa sebenarnya waktu di stasiun luar angkasa berjalan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan di bumi. Meskipun hanya dalam hitungan milidetik, saat mereka kembali ke bumi nanti, mereka akan mendapati bahwa waktu telah berlalu lebih lambat bagi mereka dibandingkan dengan manusia yang tetap di bumi. Dalam konsep blok semesta, ini berarti baik manusia yang berada di bumi dan manusia yang berada di stasiun luar angkasa, mereka mengalami lintasan waktu yang berbeda dalam ruang waktu, tetapi kedua lintasan tersebut sudah ada di dalam struktur ruang waktu. Karena stasiun luar angkasa bergerak cepat, waktu di stasiun berjalan lebih lambat dibandingkan dengan waktu di bumi. Namun, karena stasiun luar angkasa berada di medan gravitasi yang lebih lemah, waktu di stasiun berjalan lebih cepat dibandingkan dengan waktu di permukaan bumi. Artinya kita bisa mengatakan bahwa masa sekarang bagi astronot tersebut adalah relatif, karena jika ia bertemu dengan manusia yang ada di bumi, ketika dia kembali nanti, maka dia akan lebih muda beberapa milidetik dari manusia yang ada di bumi. Di sisi lain, ia juga merupakan masa depan beberapa milidetik dari manusia di bumi, karena telah berada di luar angkasa. Hal ini memberikan kita pertanyaan besar, apakah waktu benar-benar linier, yaitu mengalir dari satu titik ke titik lainnya, ataukah waktu, baik semua peristiwa yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, telah ada secara bersamaan dalam struktur ruang waktu 4 dimensi. Dan pergerakan kita melalui waktu hanyalah perjalanan melalui struktur yang sudah tetap. Selamat datang semuanya. Dalam video kali ini, kami akan membahas apa itu konsep block universe, bagaimana teori ini ada dan apa relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Perlu diingat bahwa pembahasan kami kali ini hanya berdasarkan pada pembahasan teori yang sudah ada, dan tanpa menyimpulkan apakah teori ini benar atau salah. Pemahaman manusia tentang alam semesta masih sangat terbatas dan butuh penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah teori-teori tersebut benar atau salah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas isi videonya. Waktu, sebagai salah satu dimensi fundamental dalam kehidupan kita, seolah-olah bergerak dengan kecepatan yang konstan, detik demi detik, menit demi menit. Semua berlalu seolah-olah kita maju ke depan, dari satu titik waktu menuju titik waktu yang lain. Namun, dalam dunia fisika modern, terutama dalam teori relativitas yang diperkenalkan oleh Albert Einstein, waktu ternyata tidaklah konstan yang kita bayangkan. Melalui fenomena yang dikenal sebagai dilatasi waktu, kita mengetahui bahwa waktu dapat melambat, atau bahkan berhenti total, tergantung pada kondisi tertentu seperti kecepatan dan gravitasi. Dalam teori relativitas Einstein, waktu tidaklah mutlak, artinya, waktu dapat mengalir lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa kecepatan cahaya selalu konstan dalam ruang hampa, terlepas dari gerak sumber cahaya atau pengamat. Dari prinsip inilah muncul kesimpulan bahwa waktu dapat melambat untuk objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Semakin tinggi kecepatan sebuah objek, semakin besar pula perlambatan waktu yang dialami oleh objek itu. Selain kecepatan, gravitasi juga mempengaruhi aliran waktu. Dalam teori relativitas umum, Einstein menunjukkan bahwa gravitasi adalah hasil dari kelengkungan ruang waktu oleh massa. Semakin kuat medan gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Meskipun dilatasi waktu seringkali dibahas
Dalam astrofisika dan relativitas, fenomena ini juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contoh terbaik adalah satelit GPS yang mengorbit bumi. Satelit GPS bergerak dengan kecepatan tinggi di orbit dan berada di medan gravitasi yang lebih lemah dibandingkan permukaan bumi. Karena dua faktor ini, waktu di satelit GPS berjalan sedikit berbeda dari waktu di bumi. Para ilmuwan harus memperhitungkan efek dilatasi waktu ini untuk memastikan bahwa sistem GPS dapat memberikan informasi lokasi yang akurat. Dilatasi waktu yang paling ekstrim terjadi di dekat lubang hitam. Di dekat horizon peristiwa lubang hitam, waktu melambat secara dramatis jika seseorang mendekati lubang hitam dari sudut pandang pengamat yang jauh. Waktu bagi orang tersebut tampak melambat hingga mendekati berhenti saat mereka mendekati horizon peristiwa. Dilatasi waktu menantang gagasan klasik tentang waktu yang mutlak dan universal. Jika waktu dapat berubah tergantung pada kecepatan dan gravitasi, maka pengalaman waktu kita adalah relatif dan tidak ada satu waktu sejati yang berlaku untuk semua orang di seluruh alam semesta. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat realitas itu sendiri. Semua momen waktu baik itu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan telah ada secara bersamaan dalam struktur ruang waktu. Dilatasi waktu menunjukkan bahwa momen-momen ini dapat dialami secara berbeda oleh pengamat yang berbeda, tergantung pada keadaan mereka. Hal inilah yang mendasari teori blok semesta, sebuah konsep yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta, termasuk setiap momen waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan, ada secara bersamaan dalam struktur ruang waktu 4 dimensi. Dalam model ini, waktu tidak mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Sebaliknya, semua peristiwa yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, telah ada dalam blok semesta, dan pergerakan kita melalui waktu hanyalah perjalanan melalui struktur yang sudah tetap. Dalam konsep blok semesta, masa lalu tidak hilang atau musnah. Setiap peristiwa yang pernah terjadi akan tetap ada dalam struktur ruang waktu. Di dalam model ini juga menunjukkan tidak ada satu masa kini yang universal. Setiap pengamat memiliki masa kini mereka sendiri, tergantung pada posisi dan gerakan mereka dalam ruang waktu. Begitu pula dengan masa depan, meskipun kita belum mencapainya. Dalam pandangan ini, peristiwa yang akan terjadi di masa depan sudah terjadi dalam arti bahwa mereka sudah ada dalam struktur ruang waktu. Seperti halnya kasus nyata pada astronot tadi, masa sekarang bagi astronot bisa jadi menjadi masa lalu bagi orang yang berada di bumi, namun di saat bersamaan, masa sekarang bagi orang bumi adalah masa depan bagi astronot, walaupun dalam kasus nyata tersebut, beda waktu hanya terjadi dalam hitungan milidetik. Jika masa depan sudah ada dalam blok semesta, ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kebebasan kehendak. Apakah kita benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, ataukah setiap tindakan kita sudah ditentukan sebelumnya? Dalam pandangan blok semesta, masa depan sudah ada, yang menyiratkan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan. Konsep blok semesta dapat memberikan perspektif baru tentang kematian dan kehilangan. Jika semua momen waktu ada secara bersamaan, kematian mungkin hanyalah perpindahan dari satu titik dalam ruang waktu ke titik lain, dan keberadaan seseorang tetap ada dalam struktur yang lebih besar, meskipun tidak lagi hadir di masa kini kita. Blok semesta adalah konsep yang mendalam dan menantang yang memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali pemahaman kita tentang waktu, ruang, dan eksistensi, dengan melihat waktu sebagai dimensi keempat yang ada secara bersamaan dengan ruang. Kita mendapatkan pandangan yang lebih kompleks tentang alam semesta, di mana masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya ada dalam struktur ruang waktu yang tetap. Secara keseluruhan, blok semesta adalah konsep yang kuat dan menarik yang membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan sifat waktu. Ini membuka pintu untuk pertanyaan yang lebih besar tentang realitas. Meskipun konsep ini tidak memberikan jawaban definitif untuk semua pertanyaan tentang waktu, namun hal ini tetap menjadi alat yang penting dalam eksplorasi ilmiah dan filosofis tentang sifat alam semesta.
subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Komen di bawah, jika kalian punya saran tentang hal apa yang akan kami bahas di video selanjutnya. Atau jika kalian ingin menambahkan sesuatu. Like kalau suka dengan video ini. Dan terus dukung channel kita ini dengan cara share video-video dari kita. Terima kasih sudah menonton.